Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penghargaan kepada eselon 3 dan 4 di jajaran pemerintahan daerah Provinsi Bali dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan dan program 2025-2030. Tadi pagi di Wantilan Pura Samuan 3 Desa Bedulu Gianyar, Gubernur Koster menekankan kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan cepat tanpa komando. Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan percepatan pelaksanaan pembangunan Bali untuk periode 2025-2030 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koster menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur strategis seperti subway Bali, bus listrik, shortcut Singaraja Menguitani. Sedangkan di bidang lingkungan tak hanya fokus menangani sampah namun juga tentang kehutanan dengan memanfaatkan lahan tidur untuk dilakukan penghijauan. Terlebih Bali luasan hutannya belum mencapai 30%. Selanjutnya Koster memaparkan sosialisasi di bidang energi, yakni Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Hal itu akan diwujudkan dengan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas di Pesanggaran, Gianyar dan Cilukan Bawang, serta PLTS atap. Kemudian pemaparan selanjutnya terkait Bali Pulau Digital, dengan telah diwujudkannya tower seperti Turiya Pada Tower dan penambahan tower sekitar 4 tower. Selanjutnya di bidang keamanan Bali dengan menguatkan program Sipandu Beradat yang bersinergi dengan kepolisian. Kemudian program bantuan Atma Kerti seperti upacara ngaben dan lainnya untuk desa adat di Bali. Program tematik khusus seperti program budidaya pohon kelapa Bali, kemudahan berinvestasi, pola hidup bahagia, pola hidup sehat, peningkatan layanan kesehatan fisik dan mental, dan program lainnya. Koster juga menekankan pentingnya pegawai ASN dan non-ASN Provinsi Bali untuk menjadi pendamping aktif dan bertanggung jawab menyukseskan program Bali Bersih Sampah. Berikut adalah pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan. Bus listrik semua harus kita mulai jalankan. Jalur Tabanan, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Lukung. Kemudian juga Denpasar Buleleng. Nah, mengenai jalan shortcut Singaraja Mengui sudah selesai kemarin sampai titik 8, 7D dan E sudah selesai. Kita sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU supaya segera diresmikan, dan berlanjut ke titik 9 dan 10 sedang proses tender sekarang ini, dan mudah-mudahan sudah selesai tender multi-yas 2027 selesai itu. Jadi sampai titik 10. Dan rencana akan ditambah lagi ke titik 11, 12. Sehingga dengan demikian jarak Singaraja dan Pasar itu bisa ditempuh dengan lebih cepat, paling lama 1,5 jam. Kalau sepi bisa 1 jam dan lebih nyaman, aman, indah. Gitu. Kalau sudah selesai ini sampai titik 10, rencana akan disiapkan bus angkut dari Singaraja ke Denpasar pulang balik. Tadi jangan fokus hanya ngurus sampah doang, kehutanannya diurusin juga. Gitu. Jadi Peraturan Gubernur 29/2020 tentang pelestarian tanaman lokal Bali itu harus dijalankan betul di seluruh Bali. Sambil juga memanfaatkan lahan tidur di desa, di kota, atau di wilayah-wilayah tertentu, di pinggir jalan, di kawasan lain, digunakan untuk penghijauan. Gunakan dia, Bapak aktiflah bersinergi dengan para pihak untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur ini. Gunakan dia sebagai penghijauan, kan bagus dia. Supaya betul-betul Bali ini hijau. Lahan luasan hutan kita sekarang ini masih di bawah 23, belum mencapai 30. Kita harus mengejar lagi 7% minimum. Harus kerjasama dengan Bupati Wali Kota Sebali supaya banyak lahan yang nganggur yang harus kita manfaatkan untuk kawasan hijau. Ditambahkan, sosialisasi langsung kepada pegawai ASN eselon 3 dan 4 ini agar semua pegawai mengetahui program secara utuh. Selain itu juga agar tidak ada jarak komunikasi antara eselon 2, 3, dan 4. Indrawan, Bali TV.